Shalom saudara, kita kembali ke Abam, Anda bertanya Alkitab menjawab, episode 398. Pertanyaan pertama, Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya Pak, selama ini saya mengikuti khotbah-khotbah Bapak. Saya merasa sangat diberkati dengan pengajaran Bapak. Tetapi ada satu pertanyaan yang timbul di hati saya. Apakah bedanya anggota keluarga kerajaan Allah dengan anggota masyarakat di langit baru, bumi baru itu? Mohon penjelasannya Pak, supaya saya mengerti. Karena timbul di hati saya kadang begini. Mungkinkah saya layak jadi anggota kerajaan Allah itu? Anggota keluarga maksudnya ya, bukan anggota masyarakat. Saya bisa selamat dari api neraka saja pun rasanya sudah sangat luar biasa. Karena saya sangat berjuang melakukan kehendak Bapa dan rasanya sangat sulit mencapai kesempurnaan itu. Timbul di hati saya, nggak apa-apa jadi anggota masyarakat kan di sana nanti Kak, nggak seperti di bumi sekarang. Apakah surga itu beda dengan langit baru, bumi baru Pak? Mohon penjelasannya ya Pak, terima kasih sebelumnya. Oke, pertama kalau mau mendengar penjelasan saya lengkap mengenai hal ini, saudara cari di Truth ID khotbah mengenai surga yang subtemanya dinamika kerajaan Allah. Itu terbagi nanti masyarakat kerajaan Allah dan anggota keluarga kerajaan Allah. Anggota keluarga kerajaan Allah adalah mereka yang selama di dunia terpilih menjadi orang-orang yang mendengar Injil. Karena tidak semua orang mendengar Injil. Karena mereka lahir sebelum zaman Yesus atau ada di wilayah yang tidak pernah mendengar Injil. Umat pilihan artinya umat yang mendapat kesempatan mendengar Injil. Nah, umat seperti ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Mereka dituntut sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Sebab mereka akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus menjadi pengatur masyarakat. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kerajaan surga itu sebuah masyarakat pemerintahan. Yesus sebagai raja, kita para hulu balangnya. Hulu balang ini harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Anda tidak boleh berkata, yang penting saya masuk surga biar jadi tukang sapu misalnya. Yang penting terhindar dari neraka. Tidak boleh begitu. Ya. Kita harus menghormati Tuhan dengan mau mengerti apa rencana Tuhan atas kita umat pilihan ini. Yang harus berjuang serupa dengan Yesus. Seperti perjuangan yang Anda lakukan di sini. Berusaha berkenan di hadapan Allah itu bagus. Nah, berkenan di hadapan Allah itu standarnya serupa dengan Yesus. Dan kalau kita makin serupa dengan Yesus, nanti kita juga akan mengalami, akan merasakan beban pekerjaan Tuhan dan kita ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tidak harus menjadi pendeta. Nah, di situ kita dapat berkarya bagi Tuhan. Dalam berkarya itu kita menderita memang. Tetapi hanya orang yang menderita bersama Tuhan yang dimuliakan bersama Tuhan. Roma 8 ayat 17. Nah, kalau bicara soal menjadi sempurna itu sulit, ya memang tidak ada barang bagus harga murah. Tapi kalau kita berjuang terus lama-lama menjadi ringan dan kita berkata bisa kok, ya. Oke, itu jawaban saya dan sekali lagi buka Truth ID yang bicara mengenai surga khusus subtema dinamika dalam masyarakat kerajaan surga. Saya menjelaskan mengenai hal ini. Ada anggota keluarga kerajaan Allah yang
Orang-orangnya telah disempurnakan serupa dengan Yesus dan masyarakat. Ya, orang-orang baik di dunia ini yang diperkenankan hidup di dunia yang akan datang. Pertanyaan kedua dari wanita usia 36 tahun, 2 anak. Salam tim Abam, tim Anda bertanya Alkitab menjawab. Salam Pak Eras, bersyukur saya menemukan kanal YouTube atau channel ya, YouTube Truth ID. Firman Tuhan yang diberitakan memberkati dan memberikan motivasi untuk hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Mengikuti Abam juga membuat saya merasa terberkati dengan pertanyaan dan jawaban yang Bapak berikan. Pak Era sebenarnya sudah lama ingin meminta nasihat dan petunjuk Bapak. Namun akhirnya baru sekarang saya menulis ini dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Untuk waktu yang sudah Bapak berikan untuk membacanya. Saya memiliki 3 saudara, saya anak nomor 2. Sewaktu kecil saya tidak memiliki cukup kasih sayang dari orang tua. Saya dititipkan di rumah nenek. Tiap kali bertemu dengan ibu dan ayah ketika kecil, saya sering mendapatkan perlakuan berbeda dengan saudara-saudara saya. Pernah saya tidak sengaja mendengar mereka mengatakan saya anak pungut. Padahal saya anak kandung, Pak. Orang tua marah-marah padahal saya tidak tahu alasan kemarahan apa. Adik saya sering dipeluk dan dicium, saya tidak pernah merasakan itu. Memang orang tua ketika saya kecil mengalami kesulitan ekonomi, Pak. PNS dengan 4 anak mungkin sangat memberatkan ya. Sehingga dari segi emosional sering tidak stabil. Tapi dari segi iman, orang tua saya lah yang memperkenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Walaupun tinggal berbeda rumah, mereka sering mengajak saya ke gereja, retreat sekolah minggu, dan lain-lain. Setelah beranjak besar, mengertilah saya, Pak. Ternyata orang tua saya adalah orang sakit hati juga. Ibu saya tumbuh dengan orang tua yang broken home. Ayah dari ibu saya memiliki 2 istri. Ayah saya juga tumbuh di keluarga yang menuntut dia sebagai anak yang harus sempurna. Sehingga mungkin itu adalah cara terbaik mereka dalam membesarkan saya ketika kecil. Sejak kuliah hubungan kami lebih baik. Setelah punya anak hubungan kami pun semakin lebih baik. Namun Pak, akar-akar kepahitan itu masih ada. Terkadang kalau kumpul keluarga rasa bahwa saya adalah anak yang tidak disayang muncul. Ketika menonton film anak yang dekat dengan ibunya, tiba-tiba saya menangis. Ketika berkumpul dengan teman, terkadang merasa minder. Pengalaman masa lalu itu juga turut membentuk karakter saya, Pak. Sebagai seorang ibu, saya terkadang merasa terlalu menuntut anak saya untuk menjadi terbaik dibandingkan saudara-saudara yang lainnya. Hal ini pula lah yang membuat saya tidak bisa dekat dengan ibu mertua saya. Merasa bahwa ibu mertua itu tidak perhatian dengan saya dan anak-anak. Padahal mungkin itu hanya perasaan saya. Saya menjadi pribadi yang egois dan egosentris. Bagaimana saya harus melepaskan sakit hati ini, Pak? Karena terlalu mengakar sejak saya kecil. Secara tidak sengaja dia tumbuh di alam bawah sadar saya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Terima kasih Pak Eras sudah mendengarkan curahan hati saya. Kiranya Pak Eras dan keluarga beserta tim yang ada semakin diberkati dan menjadi berkat. Ya, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Yang pertama, ya, kamu orang yang sebenarnya masih memiliki kepahitan atau bitterness. Ini penyakit jiwa yang tidak boleh dianggap ringan. Memang Anda tidak menjadi depresi berat atau gila. Tetapi hal ini akan membuat kamu ya terhambat bertumbuh sempurna seperti Yesus. Yang pertama yang kamu harus ingat, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan.
Allah mengizinkan hal itu terjadi dalam hidupmu. Kalau kau masih marah terhadap masa lalumu, sebenarnya kamu mau mempersalahkan Tuhan. Dan itu kurang ajar. Jadi yang pertama kamu harus menerima bahwa Tuhan menghendaki demikian. 2, keadaanmu ini sebenarnya memuat berkat kekal. Sekarang tergantung kamu meresponi pengalaman masa lalumu yang kau pandang sebagai kecelakaan atau berkat. Sebab dengan mengalami keadaan seperti ini, kamu bisa lebih menghayati betapa tragisnya hidup. Supaya kamu bisa memindahkan harapanmu di dunia yang akan datang. Baik untuk dirimu, baik untuk orang-orang yang kau kasih, khususnya anak-anakmu. Ya, ini akan sangat berpotensi membuat kita bisa memindahkan hati di kerajaan surga. Sering-seringlah, selalulah mendengarkan Truth ID bahwa hidup ini singkat. Berapa lama kita punya orang tua di dunia? Hanya 70-80 tahun. Paling lama, apalagi kalau orang tua meninggal misalnya usia 60 tahun atau 50 tahun. Waduh. Hidup ini singkat, ya. Setelah nanti kita meninggal, hubungan kita dengan orang tua tidak akan seperti pada waktu di bumi walaupun saling kenal. Yang kita butuhkan itu orang tua abadi, Bapa di surga. Orang yang hidup dalam kasih sayang yang berlimpah, dimanja, ya, berbeda ya, yang bertolak belakang keadaanmu itu malah menganggap hidup ini nikmat, bisa menjadi surga, dan tidak mengingini langit baru, bumi baru. Ini celaka. Berapa lama dia punya orang tua di dunia, tapi dia tidak pernah punya Bapa di dalam kekekalan. Jadi Tuhan mengendaki keadaan ini. 2, ada berkat kekal. Dengan keadaan ini, Anda bisa lebih mengarahkan diri kepada Tuhan dan kerajaannya. Nah, masalahnya Anda telah merespon keliru. Sehingga menjadi kepahitan, lalu Anda mau bersaing dengan keluarga lain, anak-anak harus menjadi orang yang lebih unggul, bukan demi Tuhan tapi demi kepuasan hatimu atau demi kesombongan. Kamu punya kecurigaan terhadap mertua, jangan-jangan mertua juga memperlakukan saya dan anak-anak saya seperti mama papa saya. Jadi rusak. Akhirnya kamu menuntut orang untuk melakukan apa yang kau pandang tidak seperti yang diperlakukan orang tuamu. Kamu jadi sakit jiwa sebenarnya. Nah, ikuti Truth ID sampai kamu memiliki cara berpikir yang diubah. Ya. Sebenarnya selain yang kamu kemukakan pasti ada kerusakan di dalam jiwamu yang membuat kamu akan terhambat menjadi manusia sempurna seperti Bapa atau manusia yang serupa dengan Yesus. Kamu jadi egois, jadi egosentris. Mestinya malah ya keadaan yang kamu alami membuat kamu lebih memperhatikan orang lain karena kamu merasakan betapa pedihnya terbuang, betapa pedihnya jadi orang yang diperlakukan tidak adil itu. Jadi respon kita terhadap keadaan masa lalu bisa membuat kita lebih baik, sempurna, lebih baik dari orang lain atau lebih rusak dari orang lain dan menghambat pertumbuhan iman. Dan yang terakhir saya mau beritahu satu kalimat demi nama Tuhan supaya kamu terima yang saya katakannya. Demi nama Tuhan, kamu orang istimewa di mata Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Ya, ayo berkemas-kemas bersama kami ke langit baru, bumi baru, tidak di mana tidak ada penderitaan. Oke? Tuhan memberkati kamu. Pertanyaan ketiga, Salom Pak Erastus. Begini Pak, setelah saya membaca Kejadian 22 tentang kepercayaan Abram diuji, saya terpikir bahwa ketaatan sama dengan tidak ada jaminan. Ya. Kejadian pasal 22, Tuhan berkata, Abram persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran, aku jamin anakmu tidak akan mati. Kalau Tuhan menjamin, pasti Abram dengan hati mantap, ia siap mentaati Tuhan. Namun tanpa jaminan,
Abraham tetap taat pada Tuhan. Maaf, maksudnya Kejadian pasal 22 itu mengenai Abraham yang disuruh mempersembahkan Ishak. Tuhan tidak berkata, Abraham persembahkan anakmu Ishak sebagai korban bakaran, aku jamin anakmu tidak akan mati. Tuhan tidak berkata begitu. Ini maaf ya, tadi saya belum membaca kata tidaknya. Tuhan tidak berkata, Abraham persembahkan Ishak sebagai korban bakaran, aku jamin anakmu tidak akan mati. Tuhan tidak berkata begitu. Kalau Tuhan menjamin, pasti Abraham dengan hati mantap, ya siap mentaati Tuhan. Namun tanpa jaminan Abraham tetap taat pada Tuhan. Ya. Hal yang mengganggu saya, Pak, karena kontrak kerja saya berakhir di Maret dan perusahaan sudah memberitahu di awal bulan. Kalau orang yang wajar mungkin akan langsung melamar pekerjaan. Tapi yang saya dapatkan dalam jam-jam doa pribadi saya, yaitu setelah kontrak berakhir kamu ketemuan dulu dengan si A, nanti bisa lanjut bertemu dengan si B untuk perihal pekerjaan X. Saya tahu jenis pekerjaan X itu ada, tapi lowongan kerjanya belum tentu tersedia. Jujur saya ada sedikit khawatir, Pak. Kalau saya coba lamar sana sini buat cadangan maksudnya, seakan saya meragukan Tuhan. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih Pak. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan Bapak. Ini yang bertanya ini saya pandang orang yang cerdas. Ya, dan rohani. Cerdas dan cukup rohani kalau tidak rohani sekali. Bisa membuat kesimpulan dari Kejadian 22 atau bisa membuat penalaran yang tepat, yang benar. Percaya itu tidak perlu jaminan. Ya. Percaya itu meyakini pribadi Allah. Ya, bukan mempercayai sesuatu yang kelihatan atau sudah ada jaminannya. Sudah benar Anda berdoa lalu Anda memiliki pemikiran itu. Jalani dulu hal ini. Namun saya juga harus beritahu kalau Anda memiliki pandangan lamar A, lamar B juga tidak ada salahnya. Itu bukan karena bukan berarti Anda tidak percaya. Anda doa lagi, lalu apa yang Tuhan sampaikan kepada Anda penuhi, Anda turuti. Itu dulu. Tetapi kalau Anda merasa tidak sejahtera lamar ke tempat A, lamar ke tempat B, ya tidak usah dilakukan. Tetapi kalaupun itu dilakukan bukan berarti Anda tidak tanggung jawab loh. Justru itu tanggung jawab. Di sini sebenarnya mau saya kembalikan ke Anda sendiri. Saya tidak boleh memberikan nasihat yang itu bisa bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Pertanyakan. Saya percaya dengan pemahamanmu mengenai iman tadi, kamu orang yang sudah cukup memahami dan kamu orang istimewa Tuhan. Doa dan temukan apa maksud Tuhan di balik pergumulanmu hari ini. Puji Tuhan. Oke, pertanyaan berikut. Dari luar negeri. Pak Eras, saya namanya Anu. Dulu jemaat aktif di Kelapa Gading sejak COVID. Saya belum datang lagi, tapi saya rajin mendengar khotbah-khotbah Rehobot. Saya suami menikah 20 tahun. Sebelum kami menikah, pacar atau calon istri saya tertangkap selingkuh melalui pesan SMS. Setelah diinterogasi, dia mengaku sudah berhubungan sekali karena khilaf. Karena saya pikir khilaf, singkatnya saya memaafkan dan akhirnya kami menikah. Di awal-awal pernikahan kami hubungan, hubungan seks maksudnya. Kami sudah bermasalah. Saya merasakan kalau dia hanya menjalankan itu hanya kewajiban saja. Hingga akhirnya 3 tahun belakangan ini saya menemukan catatan buku harian yang intinya dia selingkuh sudah 1 tahun lebih dengan orang lain sebelum menikah, dan mereka rutin malah check-in hotel dan melakukan hal-hal di luar normal sampai di tempat umum bioskop misalnya. Melihat kenyataan ini saya hancur
Saya tanya tentang hal ini, ternyata dia mengiyakan. Saya tidak bisa terima, saya merasa ditipu karena selama pacaran dan menikah, saya menjaga kesucian pernikahan dan hubungan seks. Satu sisi saya tahu hidup di dunia ini hanya sementara dan saya berharap bisa masuk langit baru, bumi baru. Tapi menghadapi hal ini saya merasa berat. Saya nggak terima, mau cerai rasanya. Tapi saya takut Tuhan marah. Mau pisah rasanya. Hubungan pernikahan kami semua baik-baik. Hanya kejadian ini memukul saya dan membuat saya jijik. Dan saya serasa saya orang bodoh. Karena dia kembali ke saya dulu hanya karena dia dibuang sama pacarnya. Saya tidak membaca Anda punya anak atau belum. Ya. Rasanya dengan 20 tahun menikah Anda sudah punya anak, ya. Kalau kejadian itu sudah terjadi sebelum Anda menikah, memang dia dulu menipu. Dan dia mengiyakan, berarti dia jujur. Dan kejujuran ini sebenarnya indikasi dari pertobatannya. Ya, yang pertama kamu harus cinta Tuhan lebih dari mencintai istri dan siapapun. Yang kedua kamu harus memperhatikan masa depan anak kalau kamu sudah punya anak. Yang ketiga kamu memperhatikan mertua, orang tua dia yang pasti tidak mengendaki anaknya rusak. Dan mempertimbangkan perasaan orang tua kamu sendiri yang sudah menganggap dia sebagai anak karena sudah menjadi menantu. Dan jika cerai itu akan melukai hati orang tua, mertua, apalagi anak. Yang keempat, kamu mesti minta dia punya komitmen untuk jadi istri yang baik. Dalam tanda kutip, anggaplah kau menikah dengan pelacur. Tapi dia bukan pelacur. Pelacur pun kalau bertobat harus dikasihani. Apalagi dia bukan pelacur. Ajak berkomitmen ke langit baru, bumi baru. Itu kamu lakukan dan kalau sampai kamu bisa melakukan apa yang saya nasihatkan ini, Tuhan akan memberikan jempolnya untuk kamu. Serius. Kamu akan lebih fokus ke langit baru, bumi baru. Mengingat-ingat apa yang dilakukan istri, itu kejahatan di dalam pikiran. Kamu harus melupakan dan membawa dia ke surga. Ya, kalau sampai kamu bisa membawa dia ke surga, kamu juga membawa anakmu ke surga dan orang tuamu, mertua maupun orang tua kandung kamu, mereka juga bisa ke surga dengan suasana hidup yang kamu ciptakan. Kamu dapat jempol dari Tuhan. Ya, untuk sementara itu yang saya sarankan. Kamu jangan egois, kamu jangan merasa dibodohi, justru kamu mau diajar Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Jadi kalau kamu merasa dibodohin, tolol, serasa orang tolol, bodoh, itu bukan suara Tuhan. Itu suara dagingmu, manusia lamamu yang ditunggangi kuasa gelap. Justru kamu menjadi orang yang bijaksana, besar jiwa, bangsawan surgawi. Lakukan apa yang saya nasihatkan dan lihatlah kemuliaan Allah ada turun atasmu. Jangan balas dendam dengan pacaran dengan perempuan lain, apalagi kamu berselingkuh. Akan mendatangkan kutuk atas hidupmu dan keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Jangan lakukan hal yang salah. Oke, cukup. Pertanyaan kelima. Salam Omeras yang saya kasihi, saya mau bertanya singkat, apakah berdosa jika saat saya mendengar lagu biasa seperti untuk kisah cinta antara satu sosok manusia ke sosok yang ia cintai. Tapi saat saya dengar dan menyanyikan saat tujuan itu untuk Tuhan. Semisal saya liriknya, aku mencintai engkau, saya ganti aku sangat mencintai Tuhan. Aku tak sanggup hidup tanpa engkau, saya ganti aku tak sanggup hidup tanpa Tuhan. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asal jangan di depan orang secara umum, nanti akan orang ada yang tidak suka. Ya, untuk sendiri enggak apa-apa. Hampir setiap hari saya mendengarkan lagu, baik lagu rohani dan lagu-lagu penyanyi biasa, tapi saya ingin tetap melakukan apapun dan tetap menunjukkan semua kepada Tuhan.
Seperti 1 Korintus 10 ayat 31, baik kau makan dan minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, untuk yang ini saya tidak terlalu yakin, sebab ketika kau mendengar lagu dunia, kamu bisa terdistrak. Kau bisa lakukan kompromi. Ya untuk Tuhan kok, tapi lagu itu dinyanyikan untuk manusia. Dan orang itu menghayatinya untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Banyak lagu rohani yang bisa kau dengar, tidak harus lagu dunia. Tapi kalau sesekali tanpa sadar kamu nyanyi, aku cinta engkaunya diganti Tuhan juga enggak apa-apa. Tetapi kalau menjadi kebiasaan lagu-lagu dunia, ya, karena di situ ada kenangan lama, ada nostalgia, nah itu bisa mendistrak atau mengganggu pikiran rohanimu. Enggak usah. Ya, sebaiknya jangan. Sebaiknya bukan seharusnya. Tapi saya takut yang saya lakukan ini sebenarnya tidak pantas. Ya, sebenarnya kurang pantas. Ini jawaban saya untuk kamu. Sengaja dengar lagu rohani lalu menghayatinya untuk Tuhan ya. Saya kira itu tidak fair. Banyak lagu rohani kok ya. Dengarkan lagu rohani, terutama lagu di Truth ID, lagu-lagu karangan saya. Ya. Itu bisa menjadikan Anda menikmati atmosfer kerajaan surga. Sebab lagu dunia itu tidak ada atmosfer kerajaan surganya. Itu masalahnya. Walaupun kemudian engkaunya kamu tujukan ke Yesus. Tapi terdistrak waktu kamu mendengar lagu-lagu dunia yang penyanyinya juga bukan orang percaya. Sebaiknya tidak. Tapi kalau tanpa sadar lalu kita berkata, misalnya lagu apa ya, kamu tujukan kepada Tuhan. Kau ku sayangi selama hidupku, sayang percayalah aku. Tujukan ke Tuhan. Sekali-kali ya enggak salah. Tapi kalau sengaja mau mendengar begitu, enggak benar. Kalau kau benar-benar sayang pada Yesus, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Itu kan lagu umum yang bisa diisi nama Yesus. Nah kebetulan kalau pengarangnya orang Kristen ya mungkin lebih dekat, tetapi sebaiknya tidak. Oke, sampai jumpa di Abam di episode yang akan datang. Saya ingatkan saudara-saudara bisa mendaftarkan anak Anda, saudara, keluarga atau teman Anda di STT Ekumene yang membuka pendaftaran baru ya tahun ajaran 1922-1923 untuk prodi program studi PAK dan teologi. Kami punya prodi PAK dan teologi S1, S2, S3. Ada 6 profesor yang membawahinya dan puluhan doktor, dan kami terakreditasi sangat baik. Ya PAK kami punya akreditasi sangat baik. Bagi Bapak Ibu yang atau saudara-saudara yang membutuhkan dukungan scholarship atau beasiswa, kami menyediakan bagi yang serius, bagi yang sungguh-sungguh, walaupun dari gereja aliran manapun. Yang penting nanti mengabdi untuk Tuhan. Ya, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.